Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama dipertemukan kembali di dalam ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Dan untuk mengawali peribadahan kita pada malam hari ini, marilah kita mengundang kuasa Roh Kudus agar hadir di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita menyanyikan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan yang betul-betul kami rasakan pada malam hari ini, di mana Engkau telah menyertai kami dan melindungi kami di saat pagi hari di mana kami melakukan pekerjaan dan juga aktivitas kami masing-masing. Hingga sampai malam hari ini, Engkau tetap menyertai kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami semua berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah yang kami lakukan ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan hadir untuk menyertai kami sekalian di dalam peribadahan ini, sehingga ibadah yang kami akan lakukan ini benar-benar berjalan dari awal sampai pada akhirnya dengan keadaan yang baik adanya. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kami semua dapat dimampukan untuk membaca, terlebih lagi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang mengatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah berdoa bagi sesama kita. Berbicara mengenai doa, tentunya kita semua mengetahui bahwa doa adalah sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik dari usia muda sampai dengan usia yang tua, kita semua tentunya pasti pernah berdoa. Mengapa kita berdoa? Itulah yang mungkin menjadi pertanyaan di benak kita. Apakah doa itu merupakan suatu yang penting? Ya. Doa adalah merupakan suatu yang penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui doa kita bisa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, layaknya sebagai seorang ayah dan anak, di mana kita bisa mengungkapkan segala keluh kesah kita, segala pergumulan kita yang benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita berdoa, kita tentunya bisa juga untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Begitu pula ketika kita merasakan kesulitan, kesusahan, kita pun juga bisa mengungkapkan hal tersebut kepada Tuhan. Kita bisa curhat kepada Tuhan tentang bagaimana pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh saja, seperti misalnya pergumulan di dalam pekerjaan kita, lalu di dalam hubungan rumah tangga kita, ataupun misalkan
di dalam kondisi tubuh kita yang sakit, yang tak kunjung sembuh, kita bisa juga menceritakan itu melalui doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan tetapi yang sering kita lihat dan benar-benar terjadi di kehidupan kita pada saat ini, kebanyakan orang berdoa di saat mereka mengalami situasi yang sulit, kesusahan, pergumulan yang berat, barulah mereka menghadap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengeluarkannya dan juga memberikan jalan atas setiap pergumulan yang ia rasakan. Akan tetapi, ketika orang tersebut merasa bahagia, misalnya mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan kenaikan jabatan, seringkali orang tersebut tidak mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Seringkali mereka lupa untuk berdoa, lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah hadiahkan kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika ia merasa kesulitan, barulah ia datang kepada Tuhan. Bersungut-sungut datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah doa hanya dilakukan ketika kita merasakan kesedihan saja? Ketika kita merasakan pergumulan barulah kita berdoa. Akan tetapi ketika kita merasa bahagia, kita tidak berdoa. Apakah doanya sebatas seperti itu saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tentunya tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Doa itu harus kita lakukan di dalam situasi dan juga di dalam kondisi apapun. Baik ketika suka ataupun ketika kita merasakan duka, kita harus terus berdoa, menghadap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suka dan duka rupanya telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Baik secara individu maupun secara kelompok, kita pasti pernah merasakan suka dan juga duka tersebut. Dan kehidupan suka dan duka ini pun juga pernah dirasakan atau dialami oleh jemaat Tuhan, terkhususnya orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di perantauan. Terkadang mereka merasakan sebuah kegembiraan dan juga terkadang mereka mengalami yang namanya penderitaan tersebut dan juga sakit penyakit. Itulah sebabnya Rasul Yakobus menuliskan suratnya ini untuk menasehati mereka agar hidup saling peduli satu sama lain. Ia menuliskan surat ini agar orang Kristen Yahudi yang hidup di perantauan bisa untuk hidup saling menopang satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Karena pada hakikatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup hanya sendirian dan tentunya membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk saling memperlengkapi di dalam kehidupannya. Maksudnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada di antara mereka yang merasakan senang atau merasa bergembira, maka sudah sepatutnya bagi teman-teman mereka yang ada bersama mereka juga ikut untuk merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan tersebut. Akan tetapi ketika orang tersebut merasakan penderitaan dan juga kesulitan, maka
orang-orang yang ada di sekitar mereka haruslah juga berempati, merasakan bagaimana kesedihan yang mereka rasakan, dan juga mau untuk membantu atau menolong mereka. Di dalam hal ini, Rasul Yakobus menasihatkan agar orang-orang yang ada di dalam situasi yang sulit dan juga di dalam situasi sakit penyakit, hendaklah mereka untuk dibantu dengan doa. Seperti yang tercantum di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13 yang mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Melalui ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Yakobus ingin mengingatkan dan juga menasihatkan mereka. Ketika ada satu orang di antara mereka yang menderita atau memiliki beban yang berat atau pergumulan yang berat, supaya mereka mau untuk mendukung di dalam doa. Sedangkan jika ada yang merasa bahagia, bergembira, hendaklah mereka juga merasakan kebahagiaan itu. Hendaklah mereka juga bernyanyi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas apa yang mereka rasakan di dalam kehidupannya. Mengapa Yakobus di dalam surat ini menyuruh mereka untuk berdoa di dalam setiap kondisi, situasi yang mereka rasakan? Terlebih lagi di saat merasakan sakit penyakit. Mengapa Rasul Yakobus menyuruh mereka atau menasihati mereka untuk berdoa? Karena bagi Yakobus, sebuah doa yang lahir dari dalam lubuk hati manusia akan didengar dan juga akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bisa dikatakan, jika doa tersebut dinaikkan dengan tulus melalui dalam hati kita sebagai manusia, maka doa yang kita panjatkan atau yang kita naikkan itu tentunya akan didengar dan juga tentunya akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu bagaimana kita sebagai jemaat masa kini untuk menerapkan nasihat yang Rasul Yakobus ini sampaikan? Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita melihat situasi dan kondisi kita pada masa kini, terkhususnya di dalam pandemi COVID-19 ini, tentunya ada banyak orang yang menderita, yang kesulitan akibat dampak dari COVID-19 ini. Dan sudah sepatutnya bagi kita sekalian yang sudah membaca dan juga mendengar nasihat dari Rasul Yakobus ini untuk merelevansikannya di dalam kehidupan kita pada saat ini, di tengah-tengah COVID-19 ini. Cara yang bisa kita lakukan adalah memiliki rasa empati. Ketika kita memiliki rasa empati, maka kita dapat membantu atau kita dapat peduli terhadap sesama kita yang mengalami kesusahan. Bantuan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita ini bukan hanya dalam bentuk material, bukan hanya dalam bentuk sembako. Kita pun juga bisa memberikan doa sebagai bantuan kita terhadap mereka. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika doa itu lahir dari dalam lubuk hati kita, ketika kita tulus untuk berdoa kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang yang kesulitan, maka doa kita pastinya akan didengar. Dan kita percaya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan
kita Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara kita dapat dikuatkan untuk melewati badai pencobaan yang saat ini mereka rasakan. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, terkhususnya bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini, agar mereka dikuatkan untuk melewati pencobaan yang mereka rasakan pada saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama kita. Dan kiranya juga Tuhan memampukan kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk saling mendoakan saudara-saudara kami, untuk saling mendoakan satu sama lain. Terlebih lagi Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan juga penderitaan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan, kami semua dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami dapat untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kami dengar ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu. Terkhususnya ya Tuhan, bagi setiap pergumulan kami di Jemaat-Mu Bethlehem Untal-Untal. Pergumulan akan pekerjaan dan juga usaha kami, ataupun pergumulan akan pendidikan kami, dan juga pergumulan yang lainnya yang kami rasakan di dalam kehidupan kami ini. Tentunya Tuhan, setiap pergumulan yang kami rasakan adalah pergumulan yang berbeda-beda. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami membawa semuanya ini kepadamu. Biarlah Engkau yang berkenan untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami, agar kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang kami rasakan. Begitupun juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan akan kesehatannya, akan kondisi fisiknya yang lemah, yang sakit, ataupun dalam masa pemulihannya. Terkhususnya bagi Ibu Rai, Ibu Kawi, dan juga istri dari Pak Agustinus. Engkau tahu Tuhan, segala penyakit yang menghinggap di dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, maka pastinya mereka akan memperoleh kesembuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama di hadapan-Mu ini menghadap dan memohon, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka rasakan di dalam tubuh mereka. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ini. Kiranya Engkau mendengar doa kami ini Tuhan. Begitupun juga Tuhan, bagi obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga bagi perawatan yang mereka lakukan. Kiranya hal tersebut bisa menjadi sarana bagi mereka untuk memperoleh kesembuhan.
Dan juga Tuhan bagi keluarga yang senantiasa merawat dan menjaga saudara-saudara kami ini. Kiranya Engkau memberikan ketabahan, kesabaran bagi mereka dalam merawat saudara-saudara kami ini yang sakit. Sehingga melalui perawatan yang tulus, perawatan yang baik, hal tersebut bisa menjadikan sarana bagi saudara kami untuk memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terkhususnya di dalam pandemik virus corona ini yang sudah sekian lama tak kunjung selesai. Dan semakin hari Tuhan, Engkau tahu bahwa virus corona ini semakin berkembang. Tentunya Tuhan, kami sebagai rakyat Indonesia merasa khawatir, merasakan ketakutan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau tetap menjaga dan selalu menyertai kami, agar kami terhindar dari penyakit virus corona ini. Begitupun juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sudah terkena COVID-19 ini, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan juga merawat mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan, bagi pemerintah kami yang memikirkan segala macam cara untuk memberantas COVID-19 ini, baik melalui himbauan-himbauan yang mereka anjurkan kepada rakyat Indonesia, ataupun melalui hal lainnya. Kiranya Tuhan, kami sebagai rakyat Indonesia dapat setia dan juga patuh terhadap himbauan yang diberikan oleh pemerintah kami, agar pemberantasan virus corona ini semakin hari semakin berkurang di negara kami. Dan begitu juga Tuhan, bagi tim medis yang sudah merawat pasien-pasien COVID-19, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan juga kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dan merawat orang-orang yang sudah terkena COVID-19 ini dengan baik, dengan maksimal, sehingga melalui perawatan dari tim medis, orang-orang yang terkena COVID-19 ini dapat disembuhkan. Inilah permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dan untuk mengiringi pujian persembahan kali ini, kita akan menaikkan pujian bersyukurlah. Haleluya,
Mari kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau karuniakan kepada kami semua. Baik berkat yang kami dapatkan melalui pekerjaan kami masing-masing, ataupun berkat yang kami dapatkan melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari kami semua atas berkat yang telah Engkau karuniakan kepada kami mempersembahkannya kembali ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat dan juga dapat digunakan untuk keperluan di gereja-Mu. Begitupun juga Tuhan, bagi majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Begitupun juga dengan kami sekalian, kiranya Engkau pun juga berkenan untuk memberikan berkat-Mu bagi kami semua secara kecukupan. Inilah ungkapan syukur yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mengakhirinya dengan pujian dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.